sebagaimana biasa akan Bapak cek dulu kehadirannya. Adakah yang tidak hadir di antara kalian? Coba laki-lakinya siapa yang tidak hadir? Ya, siapa? Tapi berapa orang? Ya, 2 orang. Pihak perempuannya ada yang hadir? Ada siapa? Sahila tidak hadir. Biasanya Sahila itu kan rajin sekolah, ya. Sekarang kebetulan itu tidak hadir. Iya, sakit. Ya, teman-teman kita yang sakit juga, kita juga telah bersyukur diberikan kesehatan. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Kita doakan teman kita yang sakit agar cepat sembuh. Seperti biasa lagi aktivitasnya belajar seperti kita. Yuk dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa dulu sebelum belajar. Yuk. Tempat duduk siap? Siap. Sebelum belajar marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillah wabil islamina Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama bicarakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti mana biasa, setelah dipersiapkan untuk catatannya, sudah dipersiapkan. Nah, pelajaran yang lalu kita membahas tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ya. Itu adalah suatu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, yang Tuhan sama sekali tidak tidak mengharapkan balas imbalan dari kita. Namun kita sebagai makhluk dan umatnya harus banyak bersyukur kepada Tuhan. Tahukah kamu yang dimaksud dengan tumbuhan? Tahu ya, pastinya tahu. Kalau tumbuh itu seperti apa? Ada pisang, apa lagi? Belimbing, ada apel, ada anggur, ada stroberi. Yang ada di wilayah kita akan di lingkungan kita. Kelapa, cengkeh, jengkol, rambutan, dan sebagainya. Itu namanya semuanya itu tumbuhan. Selain daripada tumbuhan pun ada lagi hewan yang kita kenal sehari-hari. Seperti apa? Ada ayam, ada kucing, ada bebek, angsa, burung, kupu-kupu, ular, sapi, gajah, anjing, dan lain sebagainya. Itu tergolong kepada hewan. Kalau kita tergolong kepada apa? Manusia tergolong kepada makhluk hidup. Baik tumbuhan atau hewan itu akan digunakan untuk kepentingan manusia. Ya, contohnya kalau tumbuhan ada yang dimanfaatkan batangnya, ada buahnya, apa lagi? Daunnya, terus ada bunganya, ya Pak? Ya buahnya, apalagi? Ada dahannya untuk kayu makan, untuk bikin rumah, menggunakan hewan atau tumbuhan? Benar kali bagaimana kalau kita ingin membuat rumah menggunakan hewan, menggunakan sapi, apa yang akan terjadi? Ya, itu dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Udah ada lagi hewan juga. Banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia. Itu masih anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Hewan untuk dimanfaatkan apanya? Bisa dimanfaatkan dagingnya.
Dagingnya untuk apa? Dimakan. Apa yang dimanfaatkannya? Kulitnya. Ada juga bulunya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan manusia. Nah, sekarang tema yang global garis besar itu tadi seperti perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan bahas subtema, ya. Subtema berarti lebih kecil lagi lingkupnya, ya. Lebih spesifik lagi lingkupnya. Akan lebih gampang lagi kita akan mempelajarinya. Nah, yang akan kita pelajari sekarang itu adalah perkembangbiakan hewan dan daur hidupnya. Supaya kalian lebih kenal, mengetahui sebelum Bapak Guru bertanya, kalian sudah tahu, ya. Coba sekarang adakan kita kelompoknya saja dulu. Nanti kita setiap kelompok mengkaji hewan yang ada di buku kita. Yuk kita bagi kelompok saja dulu. Yuk. Ya silakan menyebar untuk bagi kelompok. Kita bagi kelompok, ayo keluar dulu. Nah, keluar dari bangkunya. Keluar dari bangkunya. Ya, kita mau diberikan dulu kelompoknya. Nah, sudah bagus? Ya. Sudah rapi belum? Sudah rapi, silakan bukunya diambil lagi. Kepunyaan masing-masing sudah. Diambil bukunya, kepunyaan masing-masing. Barangkali ada yang buku sebelah ini, kita silakan sudah waktunya. Ya. Nah, sekarang akan Bapak tentukan kedua kelompoknya. Seperti minggu-minggu yang lalu kita telah belajar bikin kelompok, ya. Tetap saja yang ikut kepada kelompok Jakra sebelah sini, yang ikut kelompok Baim sebelah sini. Tolong untuk cepat menempatkan diri, silakan. Sudah? Sudah. Pizza kelompok mana? Ya, silakan. Nah, silakan. Iya. Ya, tempat duduknya. Boleh. Kelompok 2. Ya. Boleh. Boleh. Ya. Ya masuk kelompok 1, masuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sini satu lagi. Boleh, boleh. Sudah siap, sudah? Sudah. Ya, udah seperti sudah. Sudah? Sudah ya? Di dalam tema ini, ya, di dalam tema ini perkembangbiakan dan daur hidup hewan akan kamu kenal di dalam bacaan nanti. Bukunya akan Bapak bacakan dulu. Diberikan kesempatan selama 5 menit untuk membaca bukunya. Mana ketua kelompoknya dulu? Ya, ini Bapak dulukan, bagikan bukunya kepada ketua kelompoknya. Dah ya, dan ini boleh dulu. Di sini boleh juga 1. Di sini juga 1. Di sini juga 1. Di sini juga 1. Ya. Yang satu lagi Bapak berikan untuk bangkunya. Boleh. Ya. Nah, silakan kamu sekarang buka tentang hewan, ya.
tentang perkembangan hewan. Silakan tentukan. Ya. Selama 5 menit Bapak berikan kesempatan untuk bisa membaca. Ya, baca dulu, kemudian kamu teliti apa yang kamu baca, kemudian kamu resapi apa yang kamu baca, telaah ya, gitu. Nah, apa yang kamu baca. Yo, baca dulu. Lagi, apa yang kamu baca? Ya, bacanya yang kritik. Ya. Udah cukup? Udah jadi cukup kan cukup. Dipandang cukup ya. Nah, ya udah cukup. Coba Bapak akan tanya satu kelompok baik, kemudian yang kedua kelompok janda yang terdiri daripada kurang lebih 15 orang, yang ini kurang lebih berapa? 20 orang, dan jumlah siswa kita 20 kali siswa ya. Dikarenakan sudah masuk beberapa orang, nah kita belajar seadanya ini ya. Coba sekarang Bapak tanya kelompok janda tentang apa yang kamu baca? Pertumbuhan kuda. Ya. Sama ayam. Wah, pertumbuhan kuda sama pertumbuhan ayam. Ini kelompok janda. Bapak beri nama kelompok 1 ya. Bapak beri nama kelompok 1 pertumbuhan kuda dan pertumbuhan ayam. Nah, pertumbuhan ayam. Terbaca ya. Nah, sekarang kelompok 2. Nama kelompoknya siapa? Baim, Pak. Ya, kelompok Baim termasuk kepada kelompok 2. Kelompok 2 tentang apa yang kamu baca? Tentang kucing ya. Bagus, tentang kucing yang dibacanya itu tentang kucing ya. Nah, yang
ini dengan apa? Ya bagus. Makin panjang bacanya kamu makin bagus, makin pintar ya, makin meluas nantinya. Nah, yang satu kelompok itu membaca tentang pertumbuhan kuda dan pertumbuhan ayam. Yang kelompok 2 ini tentang pertumbuhan kucing. Di sini kamu sekarang akan dihadapkan dengan perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Bapak tanya dulu, barangkali ada yang salah persepsi. Nah, kucing hewan atau tumbuhan? Hewan. Kalau ini kuda dan ayam tumbuhan atau hewan? Hewan. Nah, sekarang akan Bapak kenalkan, nanti kita akan berhadapan bagaimana cara perkembangbiakan hewan, dengan apa hewan berkembang biaknya, dan bagaimana daur hidupnya, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas secara meluas. Coba tolong Yana baca dulu. Di ayamnya itu baca. Ya, ayamnya dulu baca dulu ayamnya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, ibu ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Iya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Iya, nanti kita nyanyi bersama-sama tentang ayam. Ya, besok lusa kita nyanyikan. Sekarang kita bahas urusannya dengan ayam atau dengan hewan yang bernama ayam. Sekali lagi kalau ayam, baca sekali lagi yang Alina yang atas. Ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Nah, sudah. Itu terdiri daripada beberapa rangkaian suku kata yang dijadikan kata yang akhirnya menjadi sebuah kalimat. Setelah membuat sebuah kalimat, itu kamu tahu, oh ini adalah anak ayam. Kalau ada nih kata ayam saja, satu kata ayam. Ini adalah kata, di mana kata tersebut terdiri dari beberapa suku kata. Coba siapa yang tahu suku katanya dari kata ayam ada berapa suku kata, Cuk? Yang inilah berapa? 2 suku kata. Yang ini tentang apa tadi yang baca? Kucing. Biar Bapak identikan ayam dengan kucing. Ayam dengan kucing. Nah, kucing terdiri daripada berapa suku kata? 2 suku kata. Suku kata ayam terdiri daripada apa? 1 a, kemudian ya. Kucing 2 suku kata. Dari kata ku dan cing. Ini sudah membuat kalimat belum? Belum membuat kalimat, ini baru jadi kata. Jadi kata kucing. Entah apa kucingnya? Entah kucing belang atau kucing induknya atau kucing lagi makan, begitu juga ayam. Ini belum jadi kata. Setelah ditambah dengan kucing berbulu hitam, kucing berbulu hitam. Nah, ini sudah merupakan rangkaian suku kata menjadi sebuah kata dan menjadikan sebuah kalimat. Ya. Nah, ini sekali lagi Bapak ulangi. Ini adalah sebuah kalimat, rangkaian daripada kata
dan rangkaian dari suku kata. Kenapa dibikin sudah menjadi sebuah kalimat? Nah, ini sudah menjadikan kalimat yang aktif. Ya, sebab ciri kalimat aktif itu kalau bapak tanya, kamu bisa menjawab. Kalau kamu yang tanya, berarti bapak juga bisa menjawab. Coba bapak tanya sekarang. Nah, ini dibacanya apa? Kucing berbulu hitam. Apa yang berbulu hitam? Kucing. Ya. Berbulu apakah kucing? Berbulu hitam. Nah, kita ambil suatu kata yang ada di ayam, ya. Coba siapa yang bisa membuat kalimat yang berasal dari kata ayam? Iya, boleh? Ayam sedang bertelur. Iya, ayam sedang bertelur. Ayam sedang bertelur, ya. Ayam sedang bertelur. Kita pecah dulu ke dalam suku kata. Nah, ayam ada berapa suku kata? Dua suku kata, ya. A dan ya. Sekarang sedang. Berapa suku kata? Ya, sedang dan bertelur. Ya, bertelur. Coba siapa ini? Terdiri dari berapa suku kata, Pak? Coba yuk. Siapa yang bisa? Ini. Iya, berapa suku kata? 7 suku kata. Kita hitung bersama-sama. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suku kata. Coba bapak tanyakan lagi. Ini kalimat atau kata? Ya, kalimat. Setelah apa? Setelah digabungkan. Terdiri daripada 3 kata, digabungkan menjadi sebuah kalimat. Bisa ditanya? Bisa. Coba bapak akan tanya kelompok yang ini, kelompok 1. Kelompok 1, perhatikan. Apa yang sedang bertelur? Ayam. Telur apa itu? Telur ayam. Nah, sekarang kalian sudah mengerti, ya, tentang kucing, tentang ayam seperti itu. Nah, kemudian apa yang kamu baca di buku tadi tentang kucing, ada bedanya dengan ayam? Tidak ada. Coba kamu terangkan dari satu kelompok, kemudian yang ingin membedakan antara kucing dan ayam. Contoh sebelah ini dulu, kelompok 2 dulu. Bagaimana tentang kucing yang kamu baca? Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Iya. Kulit kucing ditumbumi, rambut kucing berstatus dengan paru-paru. Amati di sekolahmu, adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Iya. Nah, itu kucing, ya. Sama tidak dengan ayam? Tidak. Coba tentang kucing saja dulu. Di antara 1, boleh kita sebagai pembeda dulu. Kucing berkaki berapa? 4. Kucing berkaki 4. 1 kucing berkaki 4, ya. Kemudian, tahukah dengan daun telinga kucing? Ada berapa daun telinganya? 2. Kucing boleh berdaun. Kucing berdaun 2 telinga. Bagaimana sekarang di ayam? Ayam berkaki berapa? 2. Ayam berkaki 2. Ini ayam berkaki 2. Nah, ada lagi bedanya ayam berapa? Selain berkaki 2? Ayam bagus. Ayam itu bercula. Ayam bercula. Ada lagi? Ayam apa lagi? Ayam dia berbulu kasar. Kalau kucing berbulu halus. Kucing berbulu halus. Ayam itu berbulu kasar. Nah, ada lagi? Ya, apa?
makan juga. Kalau kucing makan ikan. Kalau bayi makan makan ikan juga ya, makan nasi juga, makan ikan juga, makan ikan juga, ya itu bagus. Kemudian kalau yang di sini itu apa? Ayam itu di sini apa? Di sini yang ada sini buat kantong itunya tembol. Kalau dalam bahasa itu teling. Kita ada telingnya tidak? Kucing ada telingnya tidak? Itu sudah merupakan suatu perbedaan postur tubuhnya yakin berbeda, ya. Kan kalau kucing berbulu juga berbulu. Kucing mah berbulu halus, kalau ayam berbulu kasar. Kemudian kakinya kucing berkaki 4, kalau ayam berkaki 2. Kemudian ada lagi, kalau kucing berdaun telinga 2, kalau ayam ada daun telinganya tidak berdaun telinga. Masih ada lagi pembeda, ada kucing itu bertari, tahu tari? Tahu. Ya, bertari. Kalau ayam tidak ada. Apa yang ada di ayam? Bahasa ini apa? Bahasa kabel apa? Yang seperti batok itu apa? Pamatuk. Itu paruh namanya, ya. Nah itu kosakata, mungkin juga itu kosakata pasif, sebab itu diucapkan sehari-hari. Jadi kita belum terlalu mengenal dengan paruh, ya. Bahasa kita itu pamatuk ayam, dalam bahasa kita paruh ayam. Sama-sama makan, kucing makan, ayam juga makan, itu sama-sama makhluk hidup. Perlu kucing minum, ayam juga minum, makhluk hidup itu perlu air. Bagaimana kalau kucing dikejar lari juga, kalau ayam juga dikejar lari, itu namanya peka terhadap apa? Iya, peka terhadap perangsa. Nah, kamu peka tidak terhadap perangsa? Peka pasti, sebab kita juga hidup, ya. Peka terhadap perangsa, kemudian berkembang biaknya. Setiap hewan itu berbeda. Kalau kucing berkembang biaknya dengan apa? Beranak. Kalau ayam berkembang biaknya dengan cara apa? Ayam berkembang biak secara bertelur. Kemudian kucing berkembang biak dengan cara beranak. Nah, adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Bukan selain dari ayam. Contoh seperti burung, ular, apalagi kura-kura, buaya, penyu, apalagi penguin, ikan, ayo, katak atau kodok, apalagi ya, bebek, siput, angsa, nah dan lain sebagainya. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak selain daripada kucing? Ya, seperti singa, kelinci, serigala, kuda, kambing, harimau, anjing, kambing. Kalau jangkrik bagaimana jangkrik? Betul, apalagi sapi. Nah itu dan lain sebagainya. Dari mana kamu bisa meneliti bahwa hewan ini berkembang biak dengan cara beranak, hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur? Secara singkat kalian lihat dari mana? Yuk. Iya, dari apa? Daun telinga. Di mana hewan yang tidak berdaun telinga itu sangat bisa dipastikan
berkembang biaknya dengan cara Kemudian ada lagi hewan yang berdaun telinga, sebesar apapun, sekecil apapun hewannya, asal kelihatan daun telinganya, itu berkembang biaknya dengan cara paham? Nah, sekarang itu ada. Tadi kita baca hewan, perkembangbiakan hewan dan daun hidup hewan. Nah, daun hidup itu mana? Kelangsungan hidup hewan. Kenapa dari zaman dulu sampai sekarang ayam masih ada terus, kucing juga masih ada terus, bahkan nanti sampai cucu, sampai anak cucu kita juga ayam pasti ada, kucing pasti ada. Apa sebabnya? Iya, bagus sekali jawabnya. Sebab itu berkembang biak, ya. Nah, daun hidupnya kucing melahirkan. Sudah kita bisa tahu. Kucing dari sejak melahirkan juga kita sudah tahu, dapat diketahui ini jantan atau betina. Bagaimana dengan ayam? Bisa diketahui tidak? Ayam ini ayam baru lahir, oh ini jantan atau ini betina. Bisa tidak? Tidak bisa diketahui. Atau barangkali bakal bulunya nanti ini belang ayamnya ya, atau ini nanti akan jadi ayam kuning atau jadi ayam gorentak. Tahu gorentak? Bermacam-macam bulunya. Bisa diketahui tidak? Tidak ya. Kalau kucing bisa langsung kita ketahui. Coba kalau kucing sejak lahir ini betina atau jantan diketahui tidak? Bisa langsung diketahui ya. Kalau kucing ketika lahir bulunya hitam, kemudian putih misalnya yang satu, kemudian yang satu lagi kucing bulunya putih ya, yang satu lagi bulunya hitam. Nah, ada perubahan tidak? Ada tidak? Tidak ada perubahan. Kalau lagi kucing kecilnya itu berbulu putih, besarnya juga pasti bulunya putih. Kalau lagi dia kucing dilahirkan berbulu hitam dan putih, setelah kucing dewasa pun tetap bulunya akan hitam dan putih. Ada kucing yang kuning? Ada. Ketika lahir kucing itu kuning, ya berbulu kuning. Begitupun sudah dewasa tidak akan berubah bulunya akan berwarna kuning. Kenapa itu Pak? Ada perbedaan, ada hitam, ada kucing yang hitam putih, ada yang kuning, bahkan dua yang putih, kemudian yang satu lagi yang putih. Kalau punya kucing anaknya itu 5, bulunya itu berwarna-warna. Dari mana itu asalnya? Nah, mungkin itu adalah induk pejantannya, ya. Induk pejantannya misalnya berbulu putih. Itu Pak ada yang hitam, ada yang belang, ada yang putih dan hitam. Itu kenapa? Nah, mungkin itu asal dari induk itunya, dari induk pejantannya. Namun yang ada di induk pejantan itu tidak nampak ke anak-anak kucing yang Siapa yang punya peliharaan kucing di rumah? Wah. Siapa yang punya kucing peliharaannya di rumah banyak? Siapa yang membeli anak ayam di rumahnya? Iya, banyak ya. Nah, yang sudah dikebawakan tangannya, kucing dipelihara karena apa? Pak, saya melihat kucing saking ada yang butuh lucunya,
Ada kucing, saya baru kucing Pak, butuh untuk menangkap tikus di rumah. Ada ya? Iya. Kemudian yang ini, ayam, saya pelihara Pak ayam. Ya karena kan ayamnya lucu. Dan juga butuh dagingnya untuk disembelih. Nah, sekarang kita sebagai anggota keluarga harus peduli dan bertanggung jawab kepada hewan peliharaan kita. Supaya apa? Bertumbuh kembang dengan baik dan sehat, bisa dimanfaatkan sebagaimana kebutuhan kita. Coba kalau kucing yang lucu, diberikan bola, ya main bola, ya tepat, kemudian ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ayam juga kalau sudah besar itu berkaul. Nah, sekarang kita perbedaannya. Kalau daun hidupnya, kalau kucing beranak, kemudian berubah postur tubuh, berubah beratnya, ya atau gedenya. Kalau buntutnya berubah tidak berubah. Kalau begitu melahirkan buntutnya cantik. Ketika besar buntutnya akan bagaimana? Cantik juga. Kalau begitu lahir kucing buntutnya lurus, bahkan akan lurus juga. Ayam sekarang, kalau ayam mulainya dari apa? Dari telur, ya. Setelah telur, ayam itu menetas dan diketahui itunya induk atau betina atau jantannya belum. Semakin besar ayam itu semakin tumbuh dewasa. Pertumbuhan juga akan beda lagi. Mulai tumbuh ekornya, ya belum bisa diketahui. Kemudian makin besar lagi menjadi ayam dewasa. Setelah ayam dewasa, ini baru akan menghasilkan telur lagi. Ya, begitu juga kucing dari kecil, kemudian minggu tambah bulan, tambah berat tubuhnya, tambah gede postur tubuhnya, kakinya juga terus membesar, buntutnya juga terus membesar. Kalau bulunya berubah tidak? Tidak. Berarti kalau kucing itu tidak mengalami perubahan. Kalau ayam itu mengalami perubahan. Yang baca ayam sekarang, siapakah yang bisa mengetahui bahwa itu ayam jantan? Di mana diketahuinya? Yang paling identiknya dari tulang. Nah, kemudian dari jenggotnya. Kalau ayam pejantan tulangnya lebih besar atau kecil? Besar. Kalau ayam betina kecil. Kemudian dari suaranya juga. Coba siapa yang bisa menyuarakan bahwa itu ayam betina? Siapa suaranya ayam betina? Bagaimana? Ayam betina. Jom. Ya. Ayo. Ayam betina gimana? Suaranya? Kalau mau bertelur itu bagaimana? Ada lagi, selain ada itu apa lagi? Ada. Kotek. Itu pertanda ayam mau bertelur. Bedanya dengan ayam jantan, suaranya juga. Kalau ayam jantan bagaimana? Telur ini. Ayam jantan ini. Ya. Sungguh-sungguh ya. Ada ayam berkokok jam berapa kalau ayam jantan berkokok? Jam 5 subuh. Wah, ayam saya berkokok Pak. Gimana suaranya? Apalagi? Wah Pak, ayam saya udah lama tidak dimakan. Minta macam itu. Kalau ayam berkokok. Nah, sekarang coba Bapak, siapa yang bisa memperagakan
kucing coba ke depan. Bagaimana jalannya? Kakinya berapa kucing? Coba kelompok yang tadi membaca tentang kucing, bagaimana cara berjalannya kucing? Ayo ke depan. Ayo ke depan. Ayo, depan. Kiri. Ayo. Nah, kalau kucing kakinya berapa? Kalau baik berapa? 2. Coba kalau kucing bagaimana laganya? Iya. Nah, begitu. Coba jalan kucingnya jalan. Ya udah. Nah, ayo berikan dukungan untuk baik. Nah, siapa yang bisa meredakan ayam? Coba cung ayam. Ya, silakan ke depan. Yasra akan meredakan ayam. Yuk barangkali beronok seperti kucing. Coba kalau ayam bagaimana jalannya? Kakinya berapa? Kakinya 2. Silakan berjalan seperti ayam. Ayam betina lah, ayam betina gimana? Ya, ayam betina. Salah betul itu. Salah betul. Ya, ulangi lagi lah. Ayam betina itu jangan ayam betina. Ya. Apa? Oh, jangan. Memang sudah melihara ayam. Ya, coba biasanya kan kalau betina. Itu kan? Coba. Itu kan jalannya, ya kan jalannya kakinya kan 2. Iya, coba. Ayam betina. Oh, sambil bersuara. Ayamnya biasa aja jalan ayam gimana? Sambil bersuara. Inilah ayam betina. Gitu. Kebetulan ayamnya lagi cilak ya. Ayam betina sekarang mau bertelur. Coba ayam jantan di sini kamu. Ayo ayam jantan. Ini siapa yang bisa punya? Ya. Oh. Ayam jantan berkala di waktu itu. Ya, jantan. Bagaimana ayam jantan berkalanya? Ayamnya juga bagus, tentu perlu pemeliharaan yang baik. Nah, kita bagaimana cara merawat hewan peliharaan baik ayam, burung, anjing, kucing yang baik? Bagaimana? Ayo. Satu di antaranya, tolong perhatikan, kita memberi makan yang teratur. Silakan bukan yang lain. Memandikannya. Apalagi memberi makan yang teratur. Terus apa? Memberi minum. Apalagi membuat kandang. Bagaimana kandang yang baik? Betul, dibuatnya harus yang kena sinar matahari. Ya. Kemudian cara memelihara kucing supaya kucingnya lucu, maka kucing tersebut harus dirawat dengan baik. Haruskah kucing dimandikan? Harus. Berapa minggu sekali? Boleh dalam 1 minggu 3 kali dimandikan. Kemudian membersihkan kandangnya jangan lupa untuk dibersihkan. Apa? Kenapa membersihkan? Kenapa?
Kenapa? Kenapa dibersihkan? Kenapa? Jangan sampai ada kotoran-kotoran di kandang hewan. Di kandang peliharaan, kalau bagaimana kalau Anda sudah penuh lainnya, ya, kucing juga begitu. Nanti setelah kucing akan sakit, kucing tidak mau lesu. Kemudian ayam pun begitu. Kalau ayamnya sakit, tidak mau menghasilkan telur. Kalau disembelih, dagingnya juga sudah tidak baik lagi. Nah, sekarang bagaimana agar kucingnya sehat, ayamnya juga sehat? Berarti kita harus merawatnya dengan baik dan benar. Nah, kewajiban siapa itu? Kewajiban kita. Atau kita cuma wajib di rumah saja mengurus ayam? Tidak. Atau kita wajib di sekolah saja mengurus buku dan sebagainya? Tidak. Satu, kita sebagai anggota di keluarga, kita harus menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan orang tua. Ada kewajiban kita? Ada. Setelah ada kewajiban, adakah hak kita? Ada. Coba. Sekarang kewajiban kita terhadap orang tua, di antaranya itu kewajiban kita terhadap orang tua. Baik. Ada? Ya. Sopan dan santun terhadap orang tua. Ada lagi? Baik. Menuruti segala perintahnya. Ya, itu kamu di keluarga. Kemudian membantu mencuci piring, membantu mencuci pakaian, membantu membelikan belanja itu kewajiban kita. Ya, setelah kewajiban pasti kita ada hak di orang tua. Hak kita apa? Diberi uang, apalagi minta uang jajan, disekolahkan, apalagi digajikan, apalagi dibelikan baju, diberi makan, diberi minum, diberi kamar tidur. Nah, dilindungi oleh orang tua, baik makannya, pakaiannya, tidurnya, dan ilmunya. Itu adalah kewajiban orang tua terhadap kita. Hak kita di orang tua seperti tadi, ya. Tahu sekarang kewajiban kita tahu. Nah, itu. Sekarang coba kalau biasanya kalau kamu bangun tidur, itu hak siapa? Hak kita. Apakah bangun tidur kamu langsung ceplus keluar rumah? Tidak. Atau kamu kemana dulu setelah bangun tidur? Pergi kemana dulu? Ke kamar mandi. Buat apa? Untuk mandi. Coba Bapak tolong kamu nyanyikan kalau kamu bangun pagi. Bisa kan lagunya? Bisa. Yuk coba 1, 2, 3. Kalau bangun, ya, bangun tidur. Kewajiban kita. Ibu sibuk di dapur memasak untuk persiapan kita pergi ke sekolah. Kita kemudian menjalankan kewajiban kita mandi pagi, kemudian membersihkan tempat tidur, kalau bisa ya menyapu halaman sebelum pergi ke sekolah. Kemudian kalau di sekolah adakah kewajiban kita? Ada. Seperti apa? Menjalankan dinasti. Ada yang tiket bagiannya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Nah, itu kewajiban kita sebagai apa? Anggota di
sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya, menjaga kerapihan di sekolah. Bagaimana kalau ada gambar nungging di sekolah, kita patut bereskan? Iya, itu adalah kewajiban kita sebagai siswa di suatu sekolah. Iya, sebagai siswa di suatu sekolah. Itu. Nah, kenapa kita kembali lagi ke ayat? Kalau ayat itu sehat, ya, betinanya sehat, kemudian pejantannya sehat juga, akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan telur. Kalau kita pelihara ayam, ya, cuma 1 ekor ayam betina. Bertelurnya dikira-kira berapa? 3 atau 4. Maksimalnya sampai ada yang ayam betina bertelur sampai 12. Kalau 12 telur ayam mencukupi atau tidak? Untuk kebutuhan keluarga. Tapi kalau untuk kebutuhan satu keluarga, 1 RW, 1 kelurahan mencukupi tidak? Tidak. Nah, berarti kalau untuk memerlukan telur yang banyak itu harus dibikin peternakan ayam. Ya, nih contohnya. Kalau diternak ayam, 1 kali bertelur itu pasti banyak. Sampai saking banyaknya 1 kandang, 2 kandang, 3 kandang dicampurkan menjadi ribuan butir telur. Ya, contoh misalnya Pak Madi adalah seorang peternak ayam. Ya. Dalam 1 minggu Pak Madi menghasilkan telur ayamnya sebanyak 1.200 butir telur. Seberapa? 1.200 butir telur. Itu telur Pak Madi. Ada lagi misalnya Pak Udin, ya. Pak Udin mengurus peternakan ayam. Sekali bertelur ayamnya dalam 1 hari menghasilkan telurnya 3.200 butir telur. Siapa yang punyanya habis ini pulpennya? Nah, berapa butir telur tadi Pak Padi? 1.200. Tolong disebutkan kelompoknya ini bilangan berapa? 1.200, ya. 1.200 ini adalah akan kita tempatkan, ya, sesuai dengan nilainya masing-masing. Itu bilangan 1.200 terdiri daripada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Apabila kita buat di dalam penempatan, tempatnya seperti ini, ya. Misalnya ini ribuan, ini kolom ratusan, ini kolom puluhan, ini kolom satuan. Nah, ini kita akan berbicara dengan nilai. Nah, coba di dalam 1000 di bilangan 1.200, ya. Ribuannya ini bilangan berapa? 1. Nilainya berapa? 1.000. Di mana ditempatkannya? Di ribuan. Oh, nilainya berapa tadi? 1.000. Bilangan 2 posisinya menempati apa? 100. Ratusan nilainya berapa?
200. Nah, sekarang 0 posisinya di mana? Di puluhan. Di sini posisinya 0 yang satu lagi posisinya satuan. Jadi bilang berapa? 1000 ditambah 200 ditambah 0 ditambah 0. Jadi bilang berapa? 1200. Nah, coba. Sekarang siapa yang bisa menempatkan, ya? Yang bisa menempatkan. Ini bilangan berapa? 3.251. Siapa yang bisa menempatkan? Ya boleh, yang ke depan. Silakan. Ya. Ya. Boleh tempatkan. Iya, angka 3 berposisinya di bawah. Iya. Kemudian bilangan 2. 2-nya 200-an tempatnya. Iya. Kemudian bilangan 5 posisinya nilainya berapa? 50. Ya betul. Kemudian bilang berapa lagi? Angka 1. Bolehkah tepuk tangan untuk meja? Ya. Nah, tuh. Nah. Paham kalian? Paham. Nah, kalau ini bilangan berapa? Tuh. 10.000. Bilangan 10.000. Kalau loncat 10 lagi jadi berapa? Boleh ini bilangan berapa? 20.000. Nah, kalau kita urutkan, ya, kalau kita urutkan salah satu bilangan, kita mulai membilang dari angka 10.000. Setelah 10.000 itu berapa? 20.000. Kalau diurutkan berarti dari terkecil sampai ke angka yang terbesar. Coba kalau kita bilang urutkan bilangan ini dari 1 tidak 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu urutan bilangan dari yang terkecil sampai bilangan terbesar. Urutkan dari bilangan yang terbesar ke terkecil. Dari mana? Dari 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, 3, 2, 1. Kalau ini 10.000, setelah 10.000 terus berapa lagi? Nggak 10 jadi seberapa? 20. Nggak 10 11.000. Oh, kemudian 12.000, 13.000, 14.000. Siapa yang bisa mengurutkan? Coba selain daripada jangan ada yang bisa mengurutkan bilangannya, bikin angka 11.000. Ayo, yuk, ya bisa. Ayo, ada? Oh, malu Pak katanya di shooting ini. Udah, janganlah, coba tolong dibikin bilangannya. Dibikin bilangan. Ya, kita urutkan. Ayo kita sebutkan di sini. Ya, di sini. Koma itu juga. Ayo, bikin bilangan 11.000. Iya, terus 12.000. Iya, terus gimana? 13.000. Nah, kemudian terus lanjut 14.000.
Nah, coba sebentar Bapak. Coba yang bisa melanjutkan hasilnya. Iya, boleh terbang ke depan. Ya. Dilanjutkan setelah 14.000. Iya. 15. Iya, boleh. Iya, boleh. 3. Ya. Siapa lagi bisa menunjukkan? Boleh. Siapa namanya? Tika. Ya, ke depan Tika. Boleh. Silakan duduk ini. Yuk. Setelah berapa ini? 15 sekarang bagaimana? 16.000. Angka 16.000. Iya. Ada lagi? Iya, silakan. Iya. Bagus. 16.000. Iya. Berantem. Iya, silakan ke depan. Ini berapa? 17.000. Sekarang 18.000. Iya. Bagus, ya udah. Siapa lagi? Ya. Tanggung ini kita selesaikan dulu. Ya. Ya. Ya, ya. Udah? Ya. Ya, satu lagi. Bagus, ya. Satu lagi. Satu lagi. Ayo sambar ini sambar berani ke depan. Ayo. Iya, boleh. Iya. Setelah 11.000, maka sampailah pada bilangan 20.000. Nah, terus ya. Ini ditulis sambil dibaca. Ditulis. Sekarang Bapak yang tulis, kamu yang baca. Boleh ya? Ya. Bapak yang tulis, sekarang kamu yang baca. Nih. Ya. Kolom lagi, kemudian ya kolom lagi. Ya. Ini Bapak tulisnya boleh tulis. Ini jangan ditulis. Ini adalah baca. Ya, coba ya. Kalau kamu tulis di buku, ya, sudah siap kan? Ya, siapa bukunya? Bapak nulis seperti ini. Ya. 42. Ya. Bagaimana bilangan ini dibacanya? 13.420. Ini bagaimana ini dibacanya? Siapa satu orang yang suaranya lantang membacakan ini? Coba. Iya, Jara boleh. 17.534. 17.534. Bagaimana kalau dengan bilangan yang ini? Ya. Ya. 21.233.
Paham? Nah, tadi kita kembali lagi kepada bertelur, ya. Kalau misalnya sekarang ternak ayam Pak Madi bertelur sebanyak 21.230. Ayam siapa ini? Ayam Pak Andi, boleh. Ayam Pak Anton bertelur sebanyak 10.542. Nah, makin banyak atau tidak? Pasti makin banyak. Kalau Bapak tanya sekarang, berapakah jumlah telur ayamnya Pak Andi dengan ayam Pak Anton? Bagaimana caranya? Ditambah atau dikurang? Ditambah. Nanti akan ketahuan banyaknya telur ayam Pak Anton dengan telur ayam Pak Andi. Yuk, coba kita kerjakan di sini. Ayam siapa dulu sekarang? Pak Andi dulu. Berapa jumlahnya? 21.230. Nah, kemudian ayam Pak Anton berapa? 10.542. Tadi Bapak nanya apa? Nanya apa gimana tadi? Berapakah banyak telur ayam Pak Andi dengan telur ayam Pak Anton? Tinggal kita menambahkan. Coba, mana dulu yang kita tambahkan? Iya, satuan dulu, puluhan dulu, ratusan, ribuan, atau puluh ribuan? Satuan dulu ditambahkan. Nah, coba, namanya siapa tuh? Yang itu yang kuning? Namanya Dira. Tolong perhatikan ya. Coba, kalau ada bilangan 21.230, ya, 230. Mana satuannya? 0. Maka satuan jumlahkan dulu dengan satuan. Kalau begitu gimana? 0 ditambah berapa? 2. Tuh, selesai kita menjumlahkan satuan. Langkah berikutnya kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. Bilang berapa puluhannya? 3 dan 4. Ditambah dikurang? Ditambah. Berarti 3 ditambah 4. Berapa? 7. Nah, sekarang satuan sudah, puluhannya sudah. Terus sekarang apa? Ratusan. Di sini ratusannya berapa? 2 dengan 5. Ayo, berapa jumlahnya? 7. Ratusan sudah, kita jumlahkan lagi apanya? Ribuan. Ribuannya berapa? 1 dan 0. Coba yuk jumlahkan berapa? 0 tambah 1 berarti 1. Nah, sekarang kita jumlahkan puluhan ribu. Berapa tambah berapa? 2 ditambah 1 berapa? Bilangannya 317722. Siapa yang bisa menyebutkan dalam tersebut? Selain daripada jamrak barangkali. Kelompok ini baik, ada tidak? Tidak ada. Kelompok ini siapa yang bisa? Coba, yang mau coba boleh? Iya, yang ini. Bilangan berapa? 31.772. Ya, itu bisa. Ya. Dari mana kamu bisa bawa itu? Pak, ini bilangan 31.770. Bagus, anak itu
dan lebih mengetahui bilangan. Ya, nilai bilangan dan penempatan dalam sudah tahu. Selain daripada ya, siapa lagi yang bisa menyebutkan? Tuh, iya berapa? Yang ini 31.770. Paham ya? Paham ya. Nah, sekarang ayamnya sakit. Kalau sakit ayam itu pasti berubah. Setiap berubah pasti harus dibangun lagi. Kita beralih ke berbicara ayam dan kucing. Ya, lagi kita berbicara kepada ayam dan kucing. Di sini banyak yang gambar-gambar di rumah kita, ada gambar ayam, ada gambar kucing juga, ada. Kadang-kadang gambar ayamnya belum jelas, ya. Seperti ini, ayam tadi dari apa? Dari telur. Kalau itu telurnya kecil atau besar? Iya, kecil. Telur ayam dulu, itu kan? Nah, ya. Kemudian ayam itu menetas, ada paruhnya, paruhnya. Kemudian semakin lama semakin besar ayamnya bertelur lagi, ya. Nah, setelah megar, ini setelah menetas, ini ayam itu sekarang menetas. Nah, ada matanya, kemudian ada bakal sayapnya. Udah berbulu belum? Belum. Udah terbentuk kakinya. Oh. Nah, udah terbentuk juga neted ini. Apanya ini? Ekornya. Kemudian semakin tumbuh lama ayam itu akan semakin besar. Ya, telurnya juga besar. Nah, baru ini mau ayam menginjak dewasa. Ya, kakinya juga sudah tumbuh. Berapa kaki ayam tadi? 2. Makin lengkap, ada dagingnya tumbuh, di pahanya tumbuh. Kemudian ini bakal jangjang atau bakal sayapnya sudah berbulu lagi. Nah, kemudian ininya juga sudah tumbuh lagi. Nah, menjadi ayam setengah dewasa. Tumbuh lagi ayamnya menjadi besar lagi. Ya, menjadi besar lagi. Nah, ini udah ketahuan, ini pejantan ya, ayam pejantan. Kemudian bentuk ekornya juga sudah berubah, sayapnya juga sudah berubah. Nah, tuh. Udah berubah lagi. Nah, mulai berbunyi, akan berbunyi sebagaimana tadi. Ini adalah pejantan yang sudah dewasa. Pejantan yang sudah dewasa. Nah, cukup ya? Cukup? Barangkali ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, akan kita kerjakan. Sekarang kerjakan tugasnya. Ya. Silakan tugasnya. Ya, ini ada perintahnya di sini, ya. Ada yang tolong warnai, ya, supaya yang tadinya jelek menjadi ayam yang bagus. Di sini tugasnya ada tugas bahasa Indonesianya, kemudian ada tugas untuk menggambarnya. Silakan kan.
kan? Gitu. Kan? Nung situ nung. Ya. Ya. Iya. Ini kita. Boleh kerjakan tugasnya secara berkelompok ya. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, bagus itu. Ya, boleh. Kerjakan sini ya. Ya, dikerjakan sini kita langsung rumuskan. Boleh sekitar 5 menit ya kerjakan. Ya, udah kumpulan tugasnya. Ya. Sudah, bagus sudah. Iya. Iya. Sudah semua sudah? Nah, sekarang kalau kamu sudah mengerjakan tugasnya, terima kasih ya. Ini kebanyakan kok, kebanyakan betul-betul sudah betul-betul ya. Nah, kemudian bagaimana kesannya setelah kita belajar tema 1 tentang pertumbuhan hewan dan logisnya? Merasa senang atau tidak? Iya, merasa senang ya. Nah, kemudian kalian tetap belajar di rumah. Nanti kita akan bertemu di hari Selasa ya, dengan bahasan kelanjutan tentang daun hidup, daun hidup. Nah, kemudian silahkan sekarang kamu untuk berdoa. Habis belajar, jangan lupa sampaikan pesan dan salam Bapak kepada orang tua kamu, dan besok kita bisa belajar kembali. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya berdoa. Sempat duduk siap. Sebelum pulang marilah kita membaca doa. Disiapkan dulu, disiapkan lagi. Ini teman-temannya belum pada siap. Sudah, baik disiapkan. Sudah siap. Ada apa-apa siap itu. Sudah, kalau ada apa-apa siap kita duduk yang rapi. Ya. Ya. Dan pakai sepatu. Silakan disiapkan. Tempat duduk siap. Siap. Sebelum pulang marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama bacakan Alhamdulillah. Semoga kita tetap sehat, bisa bertemu di lain kali. Salam Bapak.
Bapak sampaikan terutama buat orang tua kamu, terutama ayah dan ibu kamu, kita tetap belajar di rumah. Ya, silakan pulang. Ayo kelompok dua silakan dikondisikan Pak.